Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenri Anggianta HS, mahasiswa UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe, program studi Akidah Filsafat Islam. Video ini saya dedikasikan untuk ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Filsafat Klasik dengan dosen pengampu Bapak Mualim Lubis MPMI. Untuk materi UASnya yang saya pilih adalah tentang Aristoteles. Sebelum itu saya akan menjelaskan biografi singkat dari Aristoteles ini. Aristoteles lahir di Stagaira, sebuah kota kecil di semenanjung Kalkidi di Trasi atau Balkan, pada tahun 384 sebelum Masehi, dan dia meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi ketika ia berusia 63 tahun. Aristoteles ini memiliki seorang ayah yang bernama Mason, yang mana ia adalah seorang dokter di istana yang dipimpin oleh Raja Makedonia Amintas II. Sejak kecil Aristoteles ini dibesarkan oleh ayahnya sendiri, dan dia banyak belajar dari ayahnya, yang mana salah satu dari ia yang pelajari yaitu teknik membedah. Karena itu ia membuatnya tertarik pada ilmu pengetahuan alam, terutama biologi. Sampai Aristoteles ini berusia 18 tahun, pendidikannya disediakannya oleh ayahnya sendiri. Setelah ayahnya dari Aristoteles ini meninggal, Aristoteles ini pergi ke Athena dan ia belajar di sana di akademia, yang mana akademia itu merupakan tempat belajar yang tidak jauh berbeda dari sekolah umumnya. Ia belajar di akademia yang dipimpin atau yang digurui oleh seorang filsuf yang bernama Plato. Selama 20 tahun Aristoteles menjadi murid dari Plato ini, dan mereka akrab antara satu sama lainnya. Aristoteles adalah seorang pembaca yang rajin, dan ia suka mengumpulkan banyak buku. Aristoteles ini sangat menghargai gurunya Plato ini, sehingga dia membangun perpustakaan filsafat pribadinya sebagai penghargaan kepada gurunya tersebut. Karena itu rumah filsafat itu disebut rumah pembaca. Karena ia suka membaca, maka rumah itu disebut rumah pembaca. Selain mempelajari filsafat dari Plato, Aristoteles juga menambah pengetahuannya di luar akademia. Dia memperdalam matematika yang dia pelajari di akademia tersebut dengan bantuan guru-guru terkenal dalam astronomi seperti Eudoxos dan Kallippos. Bahkan dia juga mengasah kemampuannya tentang retonikanya, yang mana retonika itu merupakan suatu gaya atau seni berbicara, baik yang dicapai berdasarkan bakat alami atau maupun melalui keterampilan teknis. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, Aristoteles menguasai banyak ilmu yang sedang berkembang pada masanya. Ketika dia berusia 18 tahun, Aristoteles ini dikirimkan ke Akademia Plato di Athena. Dia cenderung berpikir secara ilmiah, dan pendekatannya dalam filsafatnya lebih sistematis dan didasarkan pada metode empiris. Pandangan filsafat Aristoteles ini lebih berfokus pada hal-hal yang konkret. Aristoteles pernah menjadi guru pribadi dari seorang Alexander Agung, yang mana itu merupakan anak dari Raja Makedonia Philip. Alexander sendiri terkenal sebagai anak yang aktif dan keras kepala. Setelah 3 tahun belajar dengan Aristoteles, Alexander merasa sudah tidak perlu lagi menjadi muridnya, karena merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dipelajari. Setelah Alexander berusia 13 tahun,
dia menjadi megalomania yang berhasil menguasai sepertiga dunia dari Afrika Utara hingga Asia, bahkan ke Tashkent dan India Utara. Setelah menjadi guru pribadi Alexander Agung, Aristoteles memutuskan untuk kembali ke Athena pada tahun 355 sebelum Masehi. Di Athena ia mendirikan sekolah bernama Lyceum yang ia kelola selama 12 tahun. Di Lyceum, Aristoteles memberikan kuliah sambil berjalan, sehingga para pengikutnya disebut peripatetik. Pada tahun 322 sebelum Masehi, Aristoteles pernah terjerat dengan tuduhan pengkhianatan terhadap masyarakat Athena yang telah dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Alexander, karena telah mendidik seorang raja dari Makedonia. Alexander ini diasingkan ke kota Kalkis. Meskipun begitu, Aristoteles tetap meninggal pada tahun yang sama. Menurut beberapa ilmuwan, Aristoteles meninggal karena rasa kekecewaan, yang mana kekecewaannya yaitu kehilangan dari Lyceum dan kota Athena. Selanjutnya masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pemikiran Aristoteles. Pemikiran Aristoteles ini terbagi menjadi 4, yakninya yaitu logika, metafisika, etika, dan politik. Pertama, logika. Logika berasal dari kata logos, yang artinya adalah penggunaan kata dengan cara yang membuatnya memiliki beberapa makna. Dalam logika, Aristoteles membagi 2 bagian, yaitu proposisi dan silogisme. Proposisi adalah kalimat yang menghubungkan atau yang mengemukakan hubungan maknawi antara 2 atau lebih. Aristoteles menganggap bahwa proposisi selalu terdiri dari subjek, predikat, dan copula atau penghubung. Contohnya, Aristoteles akan mati. Subjeknya itu Aristoteles, copulanya yaitu akan, dan mati itu adalah sebagai predikat. Bagian kedua dari logika yaitu silogisme. Silogisme merupakan kebenaran utama atau biasa disebut penyimpulan. Dalam silogisme, Aristoteles menggunakan metode penyimpulan yang terdiri dari 3 premis atau proposisi, yaitu premis minor, premis mayor, dan kesimpulan. Contohnya yaitu saya manusia akan mati. Saya adalah manusia. Jadi kesimpulannya yaitu saya akan mati. Yang kedua yaitu metafisika. Bagi Aristoteles, metafisika adalah studi tentang hakikat entitas yang abstrak dan konsep-konsep yang melebihi apa yang dapat diamati secara langsung melalui beberapa indera. Yang ketiga, etika. Aristoteles menganggap etika sebagai upaya untuk mencapai kehidupan yang baik dan bahagia. Menurut Aristoteles, kebaikan moral terletak pada pengejaran kebajikan atau keutamaan yang melibatkan pengejaran keseimbangan dan pemeliharaan yang di tengah antara kelebihan dan kekurangan. Aristoteles berpendapat bahwa kebajikan itu dibentuk melalui kebiasaan yang baik dan latihan, serta melalui pemahaman akan prinsip-prinsip rasional. Etika Aristoteles juga menekankan pentingnya kehidupan sosial dan hubungan antar manusia dalam mencapai kebahagiaan. Yang keempat yaitu politik.
Aristoteles memandang politik sebagai studi tentang bagaimana manusia dapat hidup bersama dalam suatu polis atau negara yang baik. Menurut Aristoteles, tujuan politik adalah mencapai kehidupan yang lebih baik bagi warga negara melalui praktek politik yang kebijakan dan keadilan sosial. Ia berpendapat bahwa politik harus berlandaskan pada kebajikan moral dan kepentingan bersama untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan adil. Itulah tadi penyampaian materi tentang Aristoteles. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan ketidaknyamanannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.